Saudara, dalam konteks ini maka saya ingin menegaskan bahwa meskipun merupakan dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli bukan lembaga penegak hukum yang mandiri, tapi penegak hukumnya nempel di situ, bukan Sabir penegak hukum yang mandiri. Pak Yanto Amir, Pak Agung Budi, itu pimpinan Saber Pungli, tapi dia bukan penegak hukum sebagai Saber Pungli, tapi beliau adalah polisi dan jaksa. Nah, di sini penegak hukumnya, jadi nempel. Sehingga atas nama Saber Pungli dia tidak bisa menegakkan hukum. Kalau ada, serahkan ke polisi, terutama penegak hukum pidana maksudnya di sini. Saudara sekalian, saya juga berharap kepada Satgas di seluruh Indonesia. Saya sering menerima laporan melalui WA, melalui telepon, ada orang mengaku dari Saber Pungli dan pakai baju yang ada gininya ini. Itu sering minta-minta uang. Datang ke kantor perusahaan, ke pengusaha gitu. Minta meriksa bukunya, kamu nyawap siapa kemarin dan sebagainya. Itu tidak bisa dilakukan oleh Saber Pungli. Ya, kalau itu tugasnya penegak hukum kalau ada yang seperti itu. Oleh sebab itu, hati-hati yang pakai seragam-seragam. Ini seragam yang ada gininya ini kan sudah lama. Dan bisa dibuat juga oleh orang lain. Jangan sampai orang mengatasnamakan Saber Pungli, bahkan juga mengatasnamakan KPK yang banyak, KPK swasta itu minta uang, camatnya takut, bupatinya takut, diancam mau dibawa ke KPK, bayar dan seterusnya. Nah, itu banyak juga di kalangan masyarakat yang seperti itu, supaya hati-hati. Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjadi penakut. Ada orang tanya begini, Pak Mahfud, Anda kok berani sekali nyebut ini, nyebut itu? Saya bilang karena saya penakut. Saya takut kalau saya melayani hal-hal yang seperti ini dan saya tidak bertindak seperti ini, saya dosa. Saya sudah bersumpah. Sehingga ketakutan saya, apa? Satu, takut kepada hukum resmi. Apa hukum resmi? Yaitu undang-undang. Barang siapa melakukan ini ancamannya segini. Barang siapa ini bisa diproses karena tindakan pidana ini. Takut kepada hukum. Karena apa? Setiap hal yang sudah menjadi tindakan kriminal menurut hukum itu bisa ditindak secara hukum. Satu, takut kepada hukum. Tapi takut kepada hukum tidak cukup. Karena hukum bisa diindustrikan tadi. Kalau hanya takut kepada hukum gampang bisa diatur. Pakai pasal ini aja lah selesai ini. Atau hubungi Pak itu selesai ini. Itu kan yang mereka di sana kan dulu anak buahnya datang aja telepon. Industri. Carikan pasal agar bebas. Carikan pasal agar yang itu yang masuk. Itu industri. Industri hukum. Gitu. Maka saya katakan tidak cukup takut pada hukum. Tapi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom.